suatu peradangan atau inflamasi gitu ya. Jadi ketika terjadi kondisi asma itu ada 3 jenis proses yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama peradangan atau inflamasi. Nah, peradangannya kira-kira terjadi di mana? Kalau asma, peradangannya di mana? Di kaki, tangan, atau di mana? Paru-paru atau di saluran pernafasan gitu ya. Kemudian ada juga penyempitan gitu ya, atau kita sebut dengan bronkokonstriksi. Kemudian adanya pengeluaran cairan mukus atau lendir pekat secara berlebihan. Jadi adanya seperti mukus atau lendir yang dia itu menghambat jalan pernafasan, sehingga pada pasien asma itu kira-kira gejalanya apa sih biasanya kalau asma? Sesak, kemudian napasnya terengah-engah enggak? Iya ya, napas terengah-engah atau napas pendek. Kemudian napasnya bunyi enggak? Iya, atau kita sebut dengan menging. Nah, biasanya itu adalah beberapa gejala asma yang dialami oleh pasien gitu ya. Nah, asma ini merupakan suatu problem kesehatan di seluruh dunia gitu ya, di mana angka kematiannya itu sudah mencapai 250.000 orang per tahun. Sehingga memang untuk asma sendiri itu kalau tidak ditangani dengan baik atau tidak ditangani dengan tepat itu bisa menyebabkan terjadinya resiko kematian. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan perawatan gitu ya, entah itu perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, kalau perawatan di rumah biasanya pakai apa sih kalau orang asma itu? Inhaler. Inhaler itu bentuknya gimana? Disemprot ya, disemprotnya ke muka atau mana? Mulut ya. Oke, kemudian selain inhaler bisa nggak kalau pakai tablet? Bisa ya. Jadi ada yang pakai tablet atau oral, tapi ada juga yang untuk bentuk sediaannya inhaler. Nah, kalau bentuk sediaannya itu hanya inhaler atau apa yang kalian tahu selain inhaler kira-kira? Ada yang pernah dengar inhaler? Belum? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya, ada yang namanya inhaler, ada yang namanya turbohaler gitu ya. Jadi bentuknya berbeda dengan inhaler. Cuma cara penggunaannya sama, yaitu disemprot gitu ya, atau dihirup melalui mulut gitu ya. Kemudian separuh dari semua kasus asma berkembang sejak masa kanak-kanak. Jadi biasanya ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik gitu ya, sehingga ketika faktor genetik itu berperan, maka juga bisa berperan alergi di situ. Sehingga kalau pasien alergi terhadap suatu debu atau suatu polutan itu bisa menyebabkan terjadinya asma. Nah, kalau misalkan terjadi pada masa kanak-kanak itu biasanya usianya sebelum 40 tahun itu sudah mengalami kondisi asma. Nah, kemudian untuk pada anak-anak gitu ya, asma terjadi itu biasanya disertai dengan alergi atau bisa disebabkan karena alergi. Nah, asma yang muncul pada saat dewasa itu biasanya bukan alergi, tetapi biasanya disebabkan karena beberapa kondisi seperti sinusitis, polusi hidung gitu ya. Kemudian sensitif atau alergi terhadap AINS. Ada yang tahu AINS itu apa? AINS? Yang ini kalau kelihatan ya. AINS itu apa? Pernah dengar obat yang namanya ibuprofen? Bapak profen udah gak ada ya. Ibuprofen, kemudian apalagi untuk AINS itu juga ada beberapa jenis lain ya. Jadi AINS itu adalah golongan obat antiinflamasi non steroid. Itu biasanya digunakan untuk obat-obatan nyeri. Kemudian asma disebabkan karena faktor-faktor di luar mekanisme imunitas dan umumnya juga pada orang dewasa. Ini kita sebut juga dengan asma non alergik. Jadi di mana pasien itu tidak punya riwayat alergi tetapi mengalami kondisi asma, itu asma non alergik. Nah, pemicunya itu macam-macam, bisa juga karena exercise gitu ya. Jadi kalau misalkan olahraga berlebihan itu juga bisa menyebabkan terjadinya asma. Kalau misalkan dia habis olahraga berlebihan terus asma, itu biasanya kita sebut dengan exercise induced asma gitu ya. Tapi selain olahraga, ternyata penggunaan obat-obatan, kemudian stres, kemudian juga udara dingin, itu juga menyebabkan terjadinya kondisi asma.
Nah, di sini kalau yang di gambar bawah ini ya bisa dilihat di situ ada yang alergik sama non alergi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalkan kalau yang non alergik asma itu bisa disebabkan karena olahraga yang berlebihan tadi ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena polusi udara. Tapi kalau untuk yang alergi asma yang warna biru gitu ya, yang ini gambarnya mbak-mbak gitu ya, itu bisa disebabkan karena bulu hewan, kemudian alergi terhadap serangga, kemudian juga bisa karena beberapa faktor alergi yang lain. Nah, untuk faktor pencetus atau pemicu asma, ini yang pertama bisa disebabkan karena infeksi saluran nafas. Biasanya untuk infeksi saluran nafas itu disebabkan oleh rhinovirus ataupun influenza. Kemudian bisa juga disebabkan oleh alergen. Nah, alergen ini bisa serbuk sari bunga, debu, kecoa, jamur gitu ya. Nah, kalau yang kasus serbuk sari bunga itu biasanya ditemui di luar negeri ya. Jadi kalau orang-orang luar negeri itu mereka kebanyakan alergi terhadap serbuk sari bunga. Jadi kalau misalkan di musim-musim tertentu mereka biasanya nggak keluar, gitu ya, untuk menghindari terjadinya asma. Kemudian yang ketiga di situ ada lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa disebabkan karena udara dingin, kemudian karena gas, gitu ya, asap rokok tadi ya. Kemudian asap dari knalpot itu juga bisa menjadi faktor pencetus asma. Nah, untuk obat di sini ada aspirin, gitu ya, ada NSAID, ada sulfit, ada beta blocker. Kalau beta blocker itu kira-kira obat untuk apa sih? Masih ingat? Hipertensi ya. Jadi ada obat-obatan hipertensi yang memang tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak digunakan pada pasien asma, karena penggunaan obat anti hipertensi itu bisa memicu terjadinya kondisi asma sehingga nanti malah terjadi perburukan pasiennya. Sehingga kalau ada pasien hipertensi kemudian punya asma dapatnya beta blocker, nah ini harusnya diganti ya. Jadi harusnya diganti dengan golongan lain agar tidak langsung terjadinya asma. Kemudian untuk faktor pencetus yang selanjutnya di sini ada pengawet, penyedap, pewarna makanan gitu ya. Jadi memang kalau ada alergi terhadap kandungan tertentu, misalkan kacang gitu ya di suatu makanan, itu juga bisa menyebabkan kondisi alergi. Kemudian stimulus dari pekerjaan. Kira-kira kalau stimulus dari pekerjaan tadi hubungannya sama apa? Faktor apa? Stres ya. Jadi karena mungkin terlalu banyak pekerjaan sehingga dia stres akhirnya bisa memicu kondisi alergi. Nah, kemudian ini beberapa penyebab terjadinya asma ya. Kalau ini pet danger itu artinya apa sih? Bulu hewan ya. Kemudian ada stres, kemudian ada medication. Medication tadi contohnya apa yang menyebabkan asma? Aspirin, NSAID, kemudian sulfit sama beta blocker ya. Kemudian debu, kemudian juga bahan-bahan kimia, kemudian polusi udara, merokok, faktor genetik gitu ya. Kemudian infeksi itu juga bisa menyebabkan terjadinya asma. Kemudian alergi terhadap makanan gitu ya. Jadi bisa kayak alergi terhadap kacang atau alergi terhadap suatu kandungan tertentu. Biasanya kalau di luar negeri itu banyak yang alergi terhadap kacang, sehingga itu bisa memicu terjadinya asma. Nah, kalau ini patofisiologinya ya, jadi gimana sih kok bisa terjadi asma? Jadi yang pertama karena ada trigger factor atau apa bahasa Indonesia-nya? Faktor faktor pencetus atau faktor pemicu ya. Jadi adanya faktor pemicu yang mungkin terhirup gitu ya atau terteran oleh pasien itu menyebabkan terjadinya adanya apa di situ? Inflamasi pada saluran pernafasan ya. Nah, adanya inflamasi pada saluran pernafasan itu menyebabkan terjadinya hipersekresi dari mukus. Artinya hipersekresi artinya apa sih? Pengeluaran secara berlebihan gitu ya. Jadi mukusnya itu terlalu banyak yang keluar. Kemudian di situ ada airway vasoconstriction, ada kerusakan gitu ya, sama ada suprarenal membran sehingga nanti menyebabkan terjadinya ini neurotic disease. Jadi pasiennya itu jalan nafasnya menyempit sehingga terjadi kalau di situ artinya apa?
Dua kira-kira. Kalau kau batuk ya, batuk, kemudian nafasnya berbunyi, kemudian nafas terengah-engah, sama nyeri apa itu? Nyeri apa? Nyeri dada ya. Tuh, itu beberapa gejala yang ditimbulkan oleh kondisi asma. Nah, kemudian kita ke gambar yang sebelah kiri ya. Nah, di gambar sebelah kiri itu ada dua gambar. Jadi untuk yang pertama, yang ini itu adalah gambaran saluran pernafasan yang dia ini normal atau pada pasien normal gitu ya. Sedangkan kalau yang sebelahnya ini adalah gambaran saluran pernafasan pada pasien yang terkena asma. Jadi di sini ada mukus gitu ya. Tadi kan terjadi hipersentrasi mukus. Jadi di tengahnya ada mukus sehingga saluran pernafasannya melebar atau menyempit. Menyempit sehingga pasien akan kesulitan untuk bernafas. Nah, untuk ini patofisiologinya ya, jadi ada reaksi antigen antibodi pada permukaan sel mas, kemudian akan melepaskan yang namanya mediator inflamasi, di mana mediator inflamasi tadi akan menyebabkan edema mukosa, hipersentrasi entah, kemudian bronkokonstriksi gitu ya, sehingga menyebabkan penyempitan. Di mana penyempitan tadi itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan hipoventilasi sehingga nanti pasien menjadi hipoksemia. Hipoksemia itu artinya apa? Kekurangan apa? Oksigen gitu ya. Nah, ini sama aja seperti tadi. Nah, ini kalau patofisiologinya secara molekuler. Jadi kalau di sini ada yang namanya TH2. Jadi TH2 ini adalah sel T helper 2, itu ada di dalam tubuh kita. Jadi sel T helper 2 itu akan teraktivasi ketika ada apa? Trigger ya. Jadi ketika ada faktor pemicu, sel T helper 2 ini akan teraktivasi. Nah, ketika sel T helper 2 teraktivasi, kira-kira dia mengaktifasi siapa? T helper 2 teraktivasi menyebabkan aktivasi pada IL4 dan IL5. Ada yang tahu kepanjangannya IL? Ya, interleukin 4 dan interleukin 5. Di mana interleukin 4 ini nanti akan mengaktifkan yang namanya IgE antibody gitu ya, sehingga nanti akan mengaktifasi sel mas, di mana sel mas nanti akan menyebabkan pelepasan mediator alergi seperti histamin, leukotriene, kemudian prostaglandin. Nah, itu untuk yang mekanismenya, untuk yang di interleukin 4. Sedangkan untuk yang di interleukin 5, jadi ketika interleukin 5 ini teraktivasi, maka dia akan mengaktifasi yang namanya eosinofil gitu ya. Nah, eosinofil nanti akan mengaktifasi yang namanya sitokin dan juga leukotriene, di mana sitokin dan leukotriene ini adalah mediator yang menyebabkan terjadinya kondisi asma. Itu ya, paham ya. Oke. Kemudian untuk patofisiologinya ya, tadi ada inflamasi, bronkokonstriksi, kemudian hipersentrasi mukus sama hiperresponsitivitas gitu ya. Kalau yang dari gambar ini kira-kira yang bawah ya, yang ini. Untuk dua gambar di bawah itu yang gambaran saluran pernafasan orang yang normal itu yang sebelah kanan atau kiri? Kalau kiri berarti yang ini ya, kirinya kalian ya? Ya, berarti yang punya asma yang sebelah kanan ya. Jadi di sini kelihatan kalau misalkan yang di sebelah kanan itu ada penyempitan saluran pernafasan sehingga terjadilah yang namanya asma. Nah, faktor resiko di asma tadi ada faktor pejamu sama faktor lingkungan. Kalau faktor pejamu tadi termasuk genetik, kemudian ada faktor ekstrinsik, hiperresponsif sama jenis kelamin. Sedangkan kalau faktor lingkungan di sini ada alergen, kemudian polusi, infeksi pernafasan gitu ya. Kemudian aktivitas dan hiperventilasi, perubahan cuaca gitu ya, sulfur dioksida. Nah, sulfur tadi kan juga termasuk obat gitu ya. Kemudian makanan aditif seperti pengawet, penyedap, pewarna itu juga merangsang terjadinya asma. Kemudian tadi sudah saya tanyakan ya terkait gejala dari pasien asma. Yang pertama ada
mengi saat menghirup nafas. Kemudian yang kedua ada riwayat batuk yang memburuk pada malam hari. Jadi biasanya pasien ini batuk-batuk gitu ya, batuk-batuk, kemudian batuknya itu memburuk pada malam hari, kemudian dada terasa sesak, hambatan pernapasan yang reversibel, kemudian peningkatan gejala pada saat olahraga atau kita sebut dengan exercise induced asthma ya tadi ya. Kemudian terbangun di malam dengan gejala-gejala di atas. Nah, untuk pemeriksaan fungsi paru yang bisa dilakukan itu ada pemeriksaan FEV1, kemudian ada pemeriksaan PEF. Jadi kalau misalkan ada penurunan dari FEV1 sama PEF itu pasiennya sudah bisa dikatakan asma. Seperti gambar di samping gitu ya, itu kan ada gambar shortness of breath, itu berarti nafasnya pendek, kemudian susah bernapas, kemudian batuk kering gitu ya, kemudian batuk pada malam hari, kemudian juga berbunyi gitu ya nafasnya, sama nyeri pada dada. Nah, untuk gejala asma itu ada gejala awal sama gejala yang berat. Jadi kalau gejala awal itu bersifat episodik. Jadi kalau yang namanya episodik itu kadang dia muncul, kadang enggak gitu ya. Kemudian ada yang reversibel gitu ya, dengan atau tanpa pengobatan. Jadi gejalanya muncul lagi. Kemudian batuk terutama di malam hari, sesak nafas, nafas berbunyi atau mengi, rasa berat di dada, sama dahak sulit keluar. Jangan kalau gejala berat ini bisa sampai mengancam jiwa gitu ya, kemudian menyebabkan serangan batuk yang hebat, sesak nafas yang berat dan bersengal-sengal, kemudian bisa juga pasiennya sampai sianosis, jadi kulitnya bisa sampai kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Kemudian sulit tidur dan posisi tidur yang tidak nyaman dalam keadaan duduk, kemudian kesadaran menurun. Itu untuk gejala asma. Jadi untuk gejala asma itu ada dua, ada yang gejala awal sama gejala berat. Jadi kalau gejala berat itu biasanya sudah mengancam jiwa. Nah, kemudian untuk diagnosisnya, di sini kalau pasien sudah mengalami mengi, kemudian riwayat batuk yang memburuk, hambatan pernapasan, kemudian adanya peningkatan gejala saat olahraga, terbangun pada malam hari, nah itu sudah harus dicurigai asma. Nah, kalau misalkan ada seorang dokter gitu ya, atau klinisi menduga adanya asma pada pasien, maka memang ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan dugaannya apakah benar atau tidak. Sehingga nanti kalau misalkan benar, itu bisa segera diberikan pengobatan. Nah, cara memastikannya adalah dengan mengukur fungsi paru pada pasien. Nah, ini di sini ada alat yang namanya spirometer gitu ya. Jadi spirometer ini pasien itu akan diminta untuk menghirup. Saya izin dulu ya. Diminta untuk menghirup nafas sedalam-dalamnya. Jadi di situ bisa dilihat hidung dari pasien tersebut kan ditutup ya. Jadi pasien akan diminta untuk menghirup nafas sedalam-dalamnya. Kemudian nanti diminta untuk menghembuskan sekencang-kencangnya gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu spirogram yang menunjukkan kondisi paru-paru. Jadi spirogramnya itu tergambar di layar. Jadi kan ada layarnya ya. Jadi spirogramnya bisa terlihat di situ. Nah, kemudian beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menggambarkan fungsi paru itu ada FVC sama FEV gitu ya. Kalau misalkan ada peningkatan PEF atau FEV1 lebih dari 15%, maka bisa dikatakan bahwa pasien itu memang mengalami kondisi asma. Jadi kalau hasil pengukurannya FEV1 dibagi FVC itu adalah 60-75%, maka kondisi asma pasien tersebut masuk ke ringan gitu ya. Kalau 40-59% itu sedang, tapi kalau misalkan kurang dari 40%, ini dia kondisinya berat. Kalau ini tadi pakai spirometer. Kalau yang kedua ini ada yang namanya PEF meter. Jadi kalau di rumah itu biasanya pasien untuk memeriksa fungsi paru gitu ya, itu menggunakan yang namanya PEF meter. Jadi kalau PEF meter ini yang pertama dilakukan adalah putar-meteran pada tangga 0, kemudian hirup nafas dalam, kemudian habis dihirup gitu ya, dihembuskan sekencang-kencangnya untuk bagian luar alat tersebut, kemudian nanti akan keluar hasilnya. Jadi sudah ada skalanya kalau pakai PEF. Kalau pakai yang spirometer tadi gambarannya suatu spirogram gitu ya. Nah, kalau misalkan ini nanti ada skalanya.
Nah, kalau klasifikasi asma berdasarkan kondisi terkontrolnya itu ada 3 gitu ya, ada terkontrol, terganggu gitu ya. Kemudian kalau jawabannya iya, nanti dia dapat skor 1, tapi kalau jawabannya tidak, dia dapat skor 0. Kemudian yang kedua, bangun malam hari karena asma, dia pernah mengalami atau enggak, nanti dia ada 3, skornya sama gitu ya, 1 dan 0. Kemudian yang ketiga, apakah pasien ini menggunakan pelega lebih dari 2 kali seminggu, sama yang terakhir, apakah ada keterbatasan aktivitas. Jadi keterbatasan aktivitas itu sama seperti kayak pasiennya mau beraktivitas itu susah gitu ya, karena kalau misalkan gerak dikit atau olahraga dikit atau aktivitas dikit itu sudah terengah-engah, itu berarti ada keterbatasan aktivitas. Nah, di sini tingkatannya ada 3 ya, terkontrol sebagian, sama tidak terkontrol. Nah, tingkatan terkontrol itu kalau jawabannya tidak untuk semua item. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 itu jawabannya tidak semua. Tapi kalau terkontrol sebagian itu jawabannya 1 atau 2. Jadi skornya bisa 1, bisa 2 dari 4 pertanyaan tadi. Terus yang terakhir tidak terkontrol. Berarti kalau yang tidak terkontrol itu dia ada 3 sampai 4 pertanyaan yang jawabannya iya, gitu ya. Oke, kemudian kalau ini kalau tadi klasifikasi asma berdasarkan kondisi terkontrolnya, kalau ini berdasarkan gambaran klinis. Jadi kalau berdasarkan gambaran klinis, ini sebenarnya klasifikasi keparahan asma itu bisa dibagi jadi 2, ada yang intermiten sama yang persisten. Kira-kira intermiten sama persisten ini lebih parah yang mana? Persisten ya, karena kalau persisten itu menetap, tapi kalau intermiten itu kadang terjadi kadang enggak gitu ya. Nah, di sini persisten bisa dibagi lagi jadi 3, ada yang ringan, sedang, sama berat gitu ya. Ditinjau dari mana? Ditinjau dari gejalanya, kemudian terbangun pada malam hari, kemudian penggunaan beta agonis, pengaruh terhadap aktivitas normalnya seperti apa. Kemudian yang di bagian bawah gitu ya, itu kan ada 2 kotak ya, di situ ada tulisannya fungsi paru. Jadi kalau dilihat di sini ada fungsi paru gitu ya. Jadi fungsi paru ini didasarkan dari usia. Kalau misalkan pasiennya lebih dari 12 tahun sampai dengan dewasa, ini kalau dia dikatakan intermiten ketika dicek FEV1-nya itu lebih dari 80%. Kemudian dicek FEV1 dibagi FEV itu adalah normal hasilnya. Sedangkan kalau usia 5 sampai 11 tahun, parameter fungsi parunya dikatakan intermiten ketika FEV1-nya lebih dari 80%, sedangkan untuk FEV1 per FEV lebih dari 85%. Jadi di samping dari fungsi paru, kita juga bisa lihat dari gejala klinis yang dialami oleh pasien, gitu ya. Oke, kemudian ini kalau digambar di situ ada 2 gambar ya. Jadi kalau gambar yang atas itu adalah gambar pernapasan pada pasien yang normal atau pada pasien dengan asma tapi dia terkontrol asmanya. Jadi kalau misalkan masih ingat tadi kan ada yang terkontrol sama tidak terkontrol. Jadi kalau misalkan yang atas ini adalah gambaran paru-paru atau saluran pernapasan pada pasien normal atau pasien dengan yang fungsi parunya terkontrol. Sedangkan kalau yang bawah ini adalah kondisi pasien yang mengalami asma gitu ya, atau mengalami inflamasi, dan dia ini pada kondisi asma yang tidak terkontrol. Itu gambarnya yang bawah. Biasanya untuk pengobatannya itu kita berikan kontrol sama inhibitor. Nah, untuk dikatakan terkontrol itu apabila yang pertama gejala dari kondisi pasien